Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Salah satu sifat yang sangat kuat bagi orang yang beriman adalah yu'minuna bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhirat. Banyak sekali Allah Subhanahu wa taala sandingkan sifat yu'minuna billahi wal yaumil akhir di dalam satu ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya di dalam surah Luqman ayat 1 sampai 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim hudaw wa rahmatan lil muhsinin alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Alif lam mim, itulah ayat-ayat Alkitab Al-Qur'an yang Maha Hakim. Huda wa rahmah, sebagai hidayah dan rahmat buat orang-orang yang melakukan kebaikan. Siapa mereka? Alladzina yuqimunas salata, yang mendirikan salat, wa yu'tunaz zakata, membayar zakat, wa hum bil akhirati hum yuqinun. Di dalam surah An-Naml ayat 1 sampai 3 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dengan kalimat yang sama. Tasin, tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin hudaw wa busyra lil mu'minin alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Di dalam surah At-Taubah ayat 18 sampai 19 Allah Subhanahu wa taala juga mengungkapkan keimanan bil yaumil akhir. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Terlalu banyak ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan karakter dasar dari orang-orang yang beriman, orang-orang yang ihsan, orang-orang yang ya'mur, memakmurkan masjid Allah Azza wa Jalla, yaitu orang-orang yang yu'minuna bil yaumil akhir. Mengapa yu'minuna bil yaumil akhir memiliki athar pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan seorang insan? Berbeda jauh dengan orang-orang yang tidak beriman kepada yaumil akhir. Ada satu cerita yang dikisahkan oleh Imam At-Tabari rahimahullah dalam kitab tafsirnya ketika mentafsirkan surah As-Saffat ayat 50 sampai 61. Kisah Israiliyat, tetapi para ulama menyatakan seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dan Syekh Al-Munajjid hafizahullah yang mengatakan bahwa kisah ini tidak bertentangan, walaupun Israiliyat tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ibnu Jarir meriwayatkan tentang dua orang sahabat atau dua orang teman kerja berbisnis. Mereka berserikat dalam bisnis 8.000 dinar. Jadi katanya sekarang harga 1 dinar sekitar 2 juta atau 2,5 juta. Jadi diperkirakan 16 miliar ya. Syariknya, persekutuannya atau saham di antara kedua belah pihak. Tetapi dua rekan kerja ini, yang satu mukmin, yang satu musyrik. Kebetulan yang musyrik lebih profesional dan ahli, mempunyai keahlian khusus, sedangkan yang mukmin tidak mempunyai keahlian khusus. Yang musyrik merasa tidak ada manfaatnya bekerja sama dengan si mukmin, walaupun dia tetap seorang teman. Gitu. Akhirnya diputuskan oleh si musyrik ini, si mukmin diputus dari sahamnya, dikembalikan sahamnya 4.000 dinar.
Tetapi dia tetap sahabat, teman maksudnya, yang selalu seorang mukmin ini diejek dan diragukan. Mengapa hidupnya kayak gitu gitu? Ya, apa hidupnya kayak gitu? Sangat beriman dengan yu'minuna bil yaumil akhir. Sebentar-bentar yaumul akhir. Apa manfaatnya buat dia yaumul akhir bagi si musyrik? Setiap dia mau melakukan sesuatu yang heboh dan besar, si musyrik selalu memanggil temannya yang mukmin ini untuk mengejek dan menjatuhkan mental keimanannya kepada yaumul akhir. Setelah diputus syariknya, sahamnya, dia si musyrik ini membeli satu rumah bekas istana raja. Harganya 1.000 dinar. Jadi sekitar berapa? 2 miliar. Harganya 2 miliar. Setelah dibeli, saking hebat dan mewahnya rumah itu, dipanggil si mukmin untuk diejek, ya. Hei, fulan, datang ke rumah saya baru beli rumah 1.000 dinar bekas istana raja. Apa menurutmu? Dia bilang, mewah dan indahnya rumahmu. Udah, itu aja. Jengkel kan si musyrik. Masa cuma begitu aja tanggapannya? Mewah dan indah. Selesai dia dari rumah itu, dia pulang si mukmin ini, di rumahnya dia angkat tangan kepada Allah Rabbul Alamin. Ya Rabbi, temanku membeli rumah satu istana harganya 1.000 dinar. Berilah aku istana di surga, aku infakkan 1.000 dinar untukmu. Aku infakkan 1.000 dinar untukmu sebagai balasan buat si musyrik. Beberapa waktu kemudian si musyrik mulai lagi mau menjatuhkan mentalnya. Dia mengawini seorang wanita yang sangat cantik di kotanya. Ya. Sampai katanya kecantikannya seperti bidadari di khayalan manusia. Bidadari di khayalan manusia. Sebab tidak tergambar bidadari di dalam hakikatnya kecuali khayalan manusia. Dipanggil lagi, diundang si mukmin untuk menghadiri pernikahannya. Sampai tempat undangan diejek lagi. Gimana menurutmu istriku? Aku beri mahar dia 1.000 dinar. 1.000 dinar. Dia bilang, alangkah cantiknya istrimu. Cuma itu. Kacau. Gak bisa jatuhin mentalnya. 1.000 dinar. Oke lah, sudah selesai. Sampai rumah, sang mukmin ngangkat tangan lagi dan berdoa, ya Rabbi, temanku menikahi wanita cantik 1.000 dinar. Berilah aku hurun ain fil jannah dengan 1.000 dinar yang akan aku infakkan. Besoknya dia berinfak 1.000 dinar sebagai bayaran bidadari yang dia minta di dalam doanya. Beberapa waktu kemudian si musyrik memanggil lagi. Dia membeli 2 buah kebun dan taman kota yang sangat mewah, luar biasa dan indah, cantik menawan, penuh dengan bunga dan pohon-pohonan yang rindang, dengan harga 2.000 dinar karena 2 buah kebun. Dipanggil lagi dan diajak berjalan-jalan di taman kota yang dia beli. Bagaimana menurutmu taman yang aku beli dengan harga 2.000 dinar? Dia bilang, alangkah cantik dan bagusnya pemandangan taman kotamu. Selesai. Sampai rumah sang mukmin berdoa lagi, ya Rabbi, berilah aku 2 taman istana di surga kelak nanti insyaallah ta'ala. Dengan menginfakkan 2.000 dinar. Sebagaimana si fulan membeli 2 kebun. Diinfakkan 2.000 dinar. Habis uang syarik dia, uang saham dia yang 4.000 dinar. Yang waktu dia sekutukan dengan si musyrik ini. Beberapa waktu kemudian Allah wafatkan keduanya bersamaan. Sang mukmin tiba-tiba setelah wafat dibawa oleh malaikat kepada doa yang dia panjatkan waktu di dunia. Ditampakkanlah kepadanya
surga yang dia minta, istana di surga. Diberikanlah, disambutlah dia oleh bidadari yang dia beri dengan 1000 dinar infak fisabilillah. Dan diberinya dia jalan-jalan ke istana-istana, taman-taman di surga, 2 buah surga yang dia minta dengan menginfakkan 2000 dinar. Kisah ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Fussilat As-Saffat ayat 50 sampai 61. Fa aqbala ba'dhum ala ba'di yatasaalun. Si fulan ini fa aqbala ba'dhum ala ba'di yatasaalun. Penghuni surga satu dengan yang lainnya berada di sebuah tempat saling bercengkrama di antara mereka. Biasanya kalau kita sore sampai rumah, antar tetangga saling kumpul di mana? Di pojok samping jalan Kanara, gitu ya. Di situ. Bercengkrama, bercerita tentang kegiatan mereka. Yatasaalun, saling bercerita tentang masa lalu waktu di dunia. Ini mukmin. Qala qailum minhum inni kana li qarin. Qala qailum minhum inni kana li qarin. Seorang di antara mereka, ini persis menurut Imam At-Tabari rahimahullah cerita tentang Israiliyah tadi, yaitu tentang seseorang mukmin yang bercerita dengan temannya waktu di surga. Saya dulu mempunyai qarin, teman bermain, teman sejawat, teman kerja, bukan sahabah karib, bukan, tetapi teman punya urusan, ya. Kalau teman jalan, teman bermain itu teman biasa, nggak ada urusannya dengan loyalitas dan lain sebagainya. Qarin. Yaqulu a innaka laminal musaddiqin. Temannya itu selalu bertanya kepada dia waktu di dunia, a innaka laminal musaddiqin? Apakah engkau orang yang termasuk membenarkan, meyakini tentang yaumul akhir? Percaya banget sama yaumul akhir? Enggak mungkinlah ada yaumul akhir. Selalu digoncangkan imannya tentang yaumul akhir. Aidza mitna wa kunna turaba wa idhaman a inna lamadinun. Masakan iya ketika kita mati jadi debu dan tulang belulang yang sudah hancur mau dibalas? Enggak logis, Mas. Percaya banget sama yaumul akhir, semuanya untuk yaumul akhir. Gimana gitu? Qala hal antum muttali'un. Lalu dia waktu di surga itu dengan teman-temannya bilang, kamu mau tahu, kalian mau tahu apa kondisi dia saat ini? Bagaimana kondisi temanku waktu di dunia dulu pernah meragukan aku tentang yaumul akhir? Mau tahu kondisi mereka? Muttali', musyrib, melihat-lihat, mencari berita tentang siapa, bagaimana kondisi si fulan. Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Lalu dia mencari-cari berita tentang si fulan dan dia melihat si fulan di tengah-tengah neraka jahim yang sedang membara api. Dibakar di dalam api al-jahim. Qala tallahi in kidta laturdin. Dia mengatakan kepada temannya yang qarin tadi, yang musyrik tadi waktu di jahim, waktu dibakar di dalam api neraka, dia bilang in kidta laturdin. Dulu waktu di dunia hampir-hampir saja engkau menjerumuskanku sama di neraka jahim. Tetap dia bertahan dengan goncangan-goncangan rayuan yang begitu dahsyat dari temannya, gangguan bahwa dia musaddiq yaumul akhir, membenarkan yaumul akhir, tapi dia tetap hampir saja kalau saja dia terus menggoncangkan imannya, dia akan jatuh sama dengan si musyrik ini, tidak akan mempercayai yaumul akhir. Kisah ini menggambarkan kepada kita, menyampaikan pesan kepada kita bahwa al-imanu bil yaumul akhir, mengimani yaumul akhir akan menumbuhkan keyakinan yang dalam tentang beberapa hal pokok. Pertama, ji'na ilal hayati bi iradati wahibil hayat
wa namdi minha 'inda ma yuridu salbaha wa qabdaha wa raddaha. Keyakinan yang dalam pada jiwa kita masing-masing bahwa kita hadir di dunia ini, di dalam kehidupan dunia ini, hibah anugerah besar dari Dia, pemberi hayat, pemberi kehidupan. Kalau Dia tidak ciptakan kita, kalau Dia tidak hidupkan kita, kita tak bisa menikmati keindahan dunia ini. Tidak bisa menikmati mata hayatid dunia. Semua kebahagiaan dunia tidak bisa kita rasakan kalau Dia tidak memberikan hibah, pemberian yang agung, yaitu kehidupan. Kehidupan sendiri adalah anugerah besar dari Dia. Kalau Dia kehendaki menutupnya, memberhentikannya, mencabutnya, kita tidak bisa apa-apa. Itu adalah milik Dia dan pemberian Dia. Keyakinan ini menumbuhkan tawakal yang sangat kuat di dalam diri seorang insan mukmin. Mari kita lihat ketika Ummu Sulaim kehilangan seorang anak di saat sang suami, yaitu ayah dari putranya, sedang tidak berada di rumah karena sedang melakukan perjalanan bisnis dagang. Sampai ke rumahnya, tetap saja sang istri mengatakan kepada suaminya yang ditinggal oleh wafat anaknya tidak diketahuinya, ya Aba Talhata, ara'aita law anna qauman a'aru 'ariyatahum ahla baitin fatalabu 'ariyatahum alahum ayyamna'uhum. Wahai Abu Talha, kalau ada suatu kaum, satu kelompok masyarakat, satu kelompok rumah, satu ahlul bait memberikan pinjaman kepada keluarga yang lain, lalu dia minta kembali pinjamannya, akankah sang penerima mencegahnya, dan layakkah sang penerima mencegahnya, melarangnya? Abu Talha mengatakan, la, tidak mungkin. Itu hak dari yang meminjamkannya. Qalat fahtasib ibnak. Kalau begitu, ikhlaskanlah anakmu. Anakmu adalah pinjamanmu. Ini keyakinan yang sangat dalam dari Ummu Sulaim tentang yaumul akhir. Dia hidup karena pemberian dari Yang Maha Hidup. Karena Yang Maha Hidup memberikan hidup kepadanya, maka ketika dicabut apa yang diberikannya, itu adalah hak yang memberikan hidupnya. Yang kedua, hadzal kaunul fasih ala ikhtilafi harakatihi sayatawaqqafu yawman bal wa yudammar wa yafna. Kaun al-fasih, alam semesta yang begitu luas membentang ini, dengan seluruh isinya, dengan seluruh gerakannya, per detik, per titik yang kita katakan tak, semua gerakannya suatu hari akan berhenti. Ini keimanan kita tentang yaumul akhir. Semua pasti akan berhenti, bahkan akan hancur lebur, tanpa satupun tersisa yang sama dengan waktu kita hidup dan dilahirkan ke dunia ini. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, idzas samaa'un fatarat wa idzal kawakibun tatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal qubur bu'tharat. Semua tidak ada harganya. Enggak ada satupun di antara kita yang bisa mencegah, walaupun kita saat itu sedang baru-barunya menikmati kebahagiaan dunia, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala idzas samaa'un fatarat wa idzal kawakibun tatharat, semua berakhir dengan satu tiupan trompet yang telah ditetapkan oleh Allah Rabbul Alamin. Lalu yang ketiga, keyakinan yang akan tumbuh di dalam orang-orang yang yu'minuna bil yaumil akhir, fatratu wujudina fid dunya dzatu qimatin kabirah wa ta'thirun ala hayatina al-haqiqiyyah fil akhirah. Keberadaan kita di dunia ini mempunyai harga yang sangat mahal.
harga yang sangat mahal dan pengaruh yang sangat besar buat kehidupan hakiki kita di akhirat nanti. Apa yang kita tanam di dunia, maka itulah yang akan menjadi kehidupan hakiki kita nanti di yaumul akhir. Ketika kita habiskan dunia hanya untuk dunia, maka selesailah di akhirat, berubah dunia itu menjadi sesuatu yang mengerikan dan menyakitkan waktu nanti di yaumul akhir. Ketika dia simpan apa yang di dunia untuk kebahagiaan dia di akhirat, maka dia telah menanam khairan yang akan dia petik fa khairun. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kisah seorang kafir yang waktu nanti di akhirat sampai-sampai mengatakan ya laitani qaddamtu li hayati. Ketidakyakinan dia terhadap yaumul akhir telah menjerumuskan dia kepada penyesalan nanti di yaumul qiyamah. Ya laitani qaddamtu li hayati. Celaka aku. Sebenarnya apa yang dulu aku persiapkan untuk kehidupanku hari ini? Enggak ada sama sekali. Istana yang dia beli habis. Istri yang cantik jelita menemaninya waktu di dunia lenyap, tua, hancur, mati. Taman-taman surga, taman-taman istana yang begitu menakjubkan pandangan matanya, semua selesai, menguning dan layu, akhirnya runtuh dan mati. Tidak dibawa satupun dalam waktu sekejap. Tak ada waktu yang bisa dibeli oleh kita untuk mengundurkan. Jangan sekarang saya dicabut nyawanya. Jangan sekarang yaumul qiyamah. Tidak ada. Hanya diberi tanda-tanda saja oleh Allah Rabbul Alamin buat kita. Tanda-tanda sakit, tanda-tanda memutih, tanda-tanda memucat tubuh, peot, keriput, itu hanyalah tanda-tanda. Kita nggak pernah tahu apakah sampai kita peot, atau sampai memutih, atau bahkan tidak sama sekali. Waktu kita menghitam dan waktu kita bermain, sedang bermain, nggak ada yang tahu. Yang pasti wujuduna fil hayatid dunia, keberadaan kita di waktu di dunia akan sangat mempunyai athar yang sangat menentukan waktu kehidupan kita nanti di yaumul akhir. Tanam, izra untuk akhirat kalian, untuk akhirat kita. Jangan kita izra hanya untuk dunia kita, akan habis. Dan yang keempat, terakhir dari keyakinan yang akan tumbuh dari orang-orang yang yu'minuna bil yaumil akhir, alal insani ay ya'rifa an hayatihil akhirah al haqiqiyah ma yad'uhu lil istidadi laha. Keyakinan dia, pengetahuan dia bahwa kehidupan hakiki seorang manusia pada hakikatnya adalah apa yang dia telah persiapkan waktu di dunia. Bukan waktu dia menunda sampai akhir menjelang hayatnya. Tidak. Karena tidak pernah tahu kita kapan hayat kita selesai. Ya. Untuk itu yu'minuna bil yaumil akhir akan banyak menuntun suluk kita, menuntun perilaku kita, menuntun jalan kehidupan kita dengan sangat baik dan benar. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menumbuhkan, mentazin, menghiasi jiwa kita dengan yu'minuna bil yaumil akhir, pertama adalah ilajul ightirar bid dunya wa hutamiha. Akan mengobati tipu daya dunia dengan segala perhiasan dan keindahannya. Enggak salah jalan, enggak salah memandang seperti yang kita sering ungkapkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna dunya hulwa khadirah. Dunia itu manis dicicipi, manis dimakan, manis dinikmati. Kalau kalian terus menikmatinya tanpa batas dan tanpa tahu pada hakikat apa yang kau makan, maka akan menumbuhkan banyak penyakit di dalam jiwa dan kolbu kalian. Ketika dunia sudah menjadi makanan gizi buat kita,
hari-hari kita penuh dengan makanan dunia, maka akan tumbuh terus penyakit di dalam kolbu dan rohani kita. Pada akhirnya menyebabkan kematian rohani yang sangat dalam. Bukankah paling terbesar banyaknya orang terjerumus ke dalam kejahatan karena terlalu kenyang makan dunia? Sehingga ketika kurang, ketika tidak dapat, dikejar apapun yang akan dilakukan. Halal wal haram tidak ada peduli. Kenapa? Karena sudah terkena kafein dunia dan narkoba dunia. Ya. Wa khadirah, dan pemandangan yang hijau. Kalau kalian nikmati, kalau terus kita nikmati pandangan itu, kita akan tertipu bahwa seakan-akan hidup kita hanyalah ini, berhenti di fase ini, bukan di tujuan akhir kita. Karena begitu indahnya pemandangan dunia hijau. Ya, ini ilaj akan diobati dengan yu'minuna bil yaumil akhir. Sebentar lagi kita akan menghadap yaumul akhir. Kemarin kita dengar kabar dari saudara kita, ustadz kita misalnya ya, dalam waktu sekejap Allah Subhanahu wa taala tak memberi waktu ruang. Batang otak beliau sudah, darahnya sudah pecah di 18 cm ke arah. Jadi secara medis sudah sulit untuk diobati. Hanya berharap Allah Azza wa Jalla memberikan kesembuhan langsung. Padahal kita tahu persis bagaimana beliau olahraganya yang sangat luar biasa, sehatnya yang kita lihat, ya, dan aktifnya yang sangat hebat. Tapi Allah Azza wa Jalla tahu siapa hambanya yang disayanginya, siapa hambanya yang dipanjangkan umurnya, siapa, semua hanya Dia yang berkehendak. Jadi semua apa yang kita beli, semua apa yang kita tempati hilang dalam waktu sebentar. 1 detik. Beliau habis naik sepeda dari rumah ke STIA kampus, istirahat sebentar karena berkeringat di dalam masjid, berbaring, muntah, langsung masuk rumah sakit. Satu menit, tidak ada satupun yang bisa mencegah. Allah Subhanahu wa taala menghendaki berbeda dengan apa yang kita khayalkan dan apa yang kita bayangkan. Jadi pelajaran yang berharga bahwa semua akan berakhir. Dunia habis, tidak ada sedikit pun rasa. Ya, mari kita tumbuhkan yu'minuna bil yaumil akhir. Yang kedua, dengan yu'minuna bil yaumil akhir, tashihul masar wa islahul athar. Kita akan selalu berusaha memperbaiki jalan kehidupan kita. Dan kita akan berusaha meninggalkan jejak-jejak yang saleh buat kehidupan kita. Jejak saleh yang paling tinggi itu adalah menebar kebaikan buat orang-orang setelah kita. Enggak ada yang lebih besar dari itu. Dibandingkan kita hanya memberi makan kepada seseorang, misalnya memberikan tetangga bantuan utang, tidak lebih besar daripada meninggalkan jejak-jejak kebaikan yang agung sekali. Bayangkan kalau antum bangun madrasah yang anak cucu kita terus dididik dengan keimanan dan keislaman di masa yang akan datang. Betapa banyak anak cucu kita yang berdoa setiap hari, sujud setiap hari, berdoa, berzikir setiap hari, ruku setiap hari, pahalanya besar buat kita. Kalau kita meyakini yaumul akhir, yu'minuna bil yaumil akhir. Ya. Bukan sebentar. Luas sampai kita mati, sampai sedekah jariyah yang sangat agung. Jadi ini menanamkan ightanim, ya, ghanimah, mencari harta rampasan perang. Ini bukan harta rampasan perang, ini harta rampasan perang kita dengan setan di dunia. Kita tinggalkan jejak-jejak kebaikan, ya. Bertahanlah di dalam
di lahan dakwah ini. Kenapa? Karena hanya ini yang bisa kita tinggalkan untuk tashihul athar, kebaikan-kebaikan athar kita, bekas-bekas kita. Kalau cuma yang qasir buat kita binafs, untuk diri kita sendiri, itu sedikit, tidak berlipat ganda dibandingkan dengan umur kita, nggak sebanding, terlalu sedikit gitu ya. Tapi ambil, raih yang mengandung diskon-diskon besar dalam kehidupan dunia ini oleh Allah Rabbul Alamin. Banyak sekali Allah berikan diskon. Bukan diskon, ini multi level pahala. Multi level pahala yang sangat besar. Yang kata kita raih, umur singkat, tapi Allah berikan pahala yang berlipat ganda tanpa hisab, tanpa hitungan. Bukan hanya 10 sampai 700, bukan. Tapi lebih dari itu semuanya yang kita tidak tahu, tiba-tiba di yaumul akhir Allah tunjukkan yang luar biasa. Ya. Ini penting sekali keyakinan kita yu'min. Yang ketiga, dengan yu'minuna bil yaumil akhir, kita akan at-tahrid 'alal isti'dadi lahu bil amalis salih. Akan terdorong, termotivasi untuk mempersiapkan diri dengan amal-amal saleh. Betul ya, kalau kita ingat yaumul akhir, kayaknya akan akan lebih baik saya duduk sendiri membaca Al-Quran, duduk sendiri gitu ya. Semua kalau sudah yu'minuna bil yaumil akhir, makanya mengingat yang bisa menghapus segala kelezatan, mengcancel semua kelezatan kita adalah al-maut, kematian, mengingat kematian. Hanya mengingat kematianlah kelezatan kita dalam menikmati dunia ini akan hapus. Kalau tidak, sampai kubur baru kita berhenti meminta dunia. Nah, besok dapat 1 gunung emas, besok kita minta lagi 2 gunung emas, besok kita minta lagi 3 gunung emas, dan tidak berhenti kecuali kalau sudah masuk tanah. Ya. Yang kita sudah dikatakan ya abatah, wahai ayahku, apalagi yang akan kau harapkan kecuali doa anakmu, sedekah jariyahmu, atau ilmu yang engkau ajarkan kepada orang lain itu mengamalkan dari ilmu yang engkau ajarkan. Ya. Lalu yang keempat, faidah besar yu'minuna bil yaumil akhir adalah tadzkir lidh-dhalimin wa muwasat lil madlumin. Mengingat, menyadarkan sikap-sikap zalim dari diri-diri kita sekalian. Kita kan sudah dicap zoluman jahula. Dalam kehidupan kita pasti akan berputar di antara dua itu. Kejahilan, kezaliman. Ya, kurang ilmu dan zalim pada diri kita sendiri, pada orang lain, dan Allah Azza wa Jalla. Kita sering memikirkan bahwa begitu indahnya mungkin kita bisa menjadi orang hebat, bisa menjadi bisa menjadi tokoh, bisa menjadi orang terkenal, tapi kita lupa bahwa hampir setiap hari kezaliman kita lakukan di setiap fase posisi kita. Semakin tinggi posisi kita, semakin besar peluang melakukan kezaliman begitu besar. Jangan kira bahwa posisi besar itu hanya pahala yang kita bayangkan didapatkan, tetapi kezaliman juga adalah, makanya kita berbagi. Ya, berbagi dengan beramal jama'i itu kita berbagi supaya semakin berkurang kezaliman yang kita lakukan dan semakin banyak pahala yang kita raih. Bukan bayar pahala dengan banyaknya kezaliman, yang akhirnya pahala habis hanya ditumpuk-tumpuk oleh banyak kezaliman kita. Jadi jangan berkhayal. Makanya salafus saleh, sahabah ridwanullah alaihim ajma'in, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu malah menghindar dari jabatan. Mendingan dia menjadi orang yang murni mengajarkan orang lain. Ini lari dari antum, subhanallah. Dari istilahnya menjadi guru, mengajarkan anak-anak, dikasih anak-anak itu Al-Quran, dikasih hadis, pengennya jadi jabatan tertentu. Saya
mendapatkan orang yang bayar ini hanya untuk jauh kezaliman menumpuk di sana, antum masya Allah luar biasa. Nah, begitu juga teman-teman yang lain, ya banyak. Jadi tempatkan diri kita pada tempat yang layak, mengurangi kezaliman, dan sebab akan diperhitungkan semuanya di yaumul akhir. Sampai kambing yang bertanduk akan dikisas karena dia melakukan kezaliman kepada kambing yang tidak bertanduk. Itu kambing loh. Gimana dengan kita yang ada taklif? Ya, yang ada taklif, yang sampai-sampai orang kafir mengatakan lebih baik saya jadi hewan. Padahal hewan sendiri dikisas oleh Allah Rabbul Alamin sedemikian rupa. Itu sudah yang paling ringan dianggap oleh insan. Bagaimana dengan kezaliman yang menumpuk di diri kita? Maka bahagialah kita yang berbagi peran. Berbahagialah kita bersama-sama meringankan beban kita masing-masing. Saling berangkulan bersama-sama berjalan di alam dunia ini untuk menuju kebahagiaan akhirat. Bukan saling iri menanggung beban berat. Ya, nggak akan mungkin kita sanggup. Ya, ini peringatan buat al-zalimin dan wa muwasat lil madzlumin, dan mengasihi orang-orang yang dizalimi. Ya, orang-orang yang dizalimi tidak akan putus asa. Karena ada harapan yaumul qiyamah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan buat dirinya. Bukankah ingat suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil orang yang paling sengsara waktu di dunia, ya, dibilang lihatlah engkau ke surga dan dicelupkan dalam waktu 1 detik di surga. Maka ketika kembali ditanya oleh Allah Rabbul Alamin, apakah kezaliman, kesengsaraan waktu di dunia yang kau rasakan masih terasa sekarang? La ya Rabb, la ya Rabb. Hilang dalam waktu 1 detik celupan waktu di surga Allah Rabbul Alamin. Kebahagiaan, harapan besar waktu dia mendapatkan nanti di jannah Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa mengingatkan kita. Terakhir adalah bahwa yu'minuna bil yaumil akhir akan menanamkan kesabaran yang sangat dalam buat diri kita dari seluruh bencana di dunia, dari seluruh bala ujian yang kita hadapi di dunia. Kita tidak akan pernah putus asa. Kita memang orang rombeng bahasa kitanya. Kita banyak dosa, kita banyak salah, kita banyak keliru, kita banyak lemah. Betul sekali. Abdun dhaif, hamba sahaya yang sangat lemah. Untuk itulah kita hanya berharap kepada Dia dan bergantung kepada Dia. Ya. Waktu nanti di yaumul qiyamah kita hanya berharap Allah mengampuni kita dengan rahmahnya. Semua kesalahan-kesalahan kita ditutupi oleh Allah Rabbul Alamin. Diajak bicara langsung tanpa penterjemah. Ditanya oleh Allah Rabbul Alamin, bukankah ini, bukankah ini, bukankah inilah, ya Rabb, ya Rabb, ya Naam, ajal, ya betul. Sudah tidak ada lagi yang bisa kita katakan kecuali betul. Kita hanya bisa berharap rahmah Dia turun kepada kita dan kita diberikan syafaat untuk masuk jannah Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang lebih dari itu karena kita memang abdun dhaif. Benar-benar hamba yang sangat lemah, fakir, fuqara, sangat fakir, ya, membutuhkan segala-galanya dari yang maha ghani, yang maha kaya, yaitu Allahu Rabbul Alamin. Untuk itu bacalah sering al-aqidah, buku aqidah tentang yaumul akhir. Dari mulai qiyamah, al-ba'ats sampai mahsyar, sampai al-jannah wan nar. Bacalah untuk menyadarkan dan mengingatkan kita apa yang sedang kita jalani saat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sekalian dan memberikan panjang umur yang bermanfaat untuk beribadah kepada Allah Rabbul Alamin dalam menjalankan dakwah misi penyelamatan diri kita dan saudara-saudara kita yang lainnya untuk bersama-sama berada di dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.